tetep. Bukan makhluk. Heran bener sama anak-anak senopati ini. Kalau ngambil metode berumah tangga dari Islam, jangan-jangan terjadi hubungan yang baik loh. Kan kita nggak tahu. Metode. Metode. Kok Anda menggeser ke sini? Anda belum kapok ya? Dia lagi. Loh, dia lagi. Nah, ada yang pertama di situ. Kenapa makin ke sini? Udah, sini. Padahal ya, saya di episode ini pakai sarung. Ya. Karena sudah optimis dengan pakaian Anda kemarin. Malah balik lagi. Oh, emang asalnya di sini? Udahlah. Jujur itu paling penting kan dalam Islam ada kan kejujuran. Iya, sidik itu sifat utama Nabi Muhammad. Jadi memang jujur. Mungkin lebih baik saya seperti ini gitu secara tampilan Daripada berpura-pura jangan diangkat. Enggak, biar kelihatan. Oh iya, kalau mau diangkat sini nggak apa-apa, jangan yang sini. Kenapa? Enak. Apa ini? Gede. Kan kalau diangkat Segini. Kan bisa gini tuh. iya. Tungguin. Ini saya tahu nih jokesnya mau kemana nih. Kok nggak diupdate? Apanya? Lah, lu nggak tahu versi AI wajah Yesus yang Nggak ada. Oh ada teknologi AI. Tar dulu, dia belum lanjut. Coba Ya. lanjutin. Dengar dulu. mirip saya loh. Iya benar. Ini banyak orang Bener, yang bilang ya. Oh guys, ternyata foto yang ada di lengannya Kak Boris ya, kalau nggak salah, itu mirip Habib ya, Habib Ja'far ya guys. Dan itu viral ya guys, viral. Dan Habib Ja'far itu mengklarifikasi langsung ya guys, karena tato yang ada di baunya Boris itu bukan Habib Ja'far ya guys, tapi cuma mirip. Ternyata bisa ya guys. Bukan saya, Lanjut, banyak yang ya. ngetek Iya. sampai saya tuh bikin sendiri fitnya, bukan saya. Betul. Ya kan kalau dianggap saya, akhirnya Anda berarti ikut saya dong. Ya enggak lah. Ya makanya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Gondrong. Oh iya. Gondrong. Dari gondrongnya udah. Nggak gondrong. Itu pun merahnya merah burgundi. Oh ternyata gitu ya guys. Tato yang ada di lengan di bahunya itu fotonya Yesus ya guys. Kalau di Islam Nabi Isa alaihissalam ya guys, cuman gondrong katanya guys. Agak Nah lucu ini di ini. film kan begitu. Kita Iya. lihat kan yang di film. Iya. Belum lagi dia Televisi, six pack. Waktu disalib kan six pack bro, anak gym. Bagus. Lah, emang bener, lu mah nggak percaya kan? Iya. Apa yang saya lihat? Sebelahnya siapa? Kan ada tiga Ada orang tuh. tiga tuh, kiri dan kanannya gitu. Bukan kita ada. Enggak, bukan. Bukan dong. Kalaupun ini saya kanan deh, yang kanan. Loh, Yang maksud- aku dosa. Kalau yang kiri yang bebal banget. Itu jahat. Sampai itu pun masih gitu masih lu. Oh gitu ya. Iya, jadi yang kiri sama kanan tuh ada gitu. Yang kanannya kayak ya karena kan ya, di tengah tuh Yesus bilang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Oh mereka kalau nggak suka sama Yesus kenapa disalib juga? Nggak, gue beneran nih nanya. Emang itu ada hukumnya. Enggak, jadi ketika waktu itu hukumannya itu adalah disalib. Iya. Gitu. Jadi ada pencuri. Oh, Jadi berbarengan. dibarengin. Iya, tiga barengan gerak gitu. Oh. Tapi boleh diulang nggak message-nya Yesus apa pas disalib? Itu Pas bagus disalib, banget. kalau ya. tidak salah dia bilang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, Dia baik banget ya. itu mengingatkan perkataan Nabi saya ketika di Taif.
dia orang nggak mau kalah. Iya kan gue udah bilang, untung ada lu, gue udah begitu. Jadi Nabi saya kan mikronya itu dilempar. Betul. Kemudian berdoa. Ya. Ampunilah mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Betul. Dan semoga anak keturunan mereka mengetahui dan akhirnya anak keturunannya kemudian ikut di server kami. Atau jangan-jangan dulu sebenarnya temenan. Itu. Satu pondok. Ya. Bentar guys, memang bener ya guys, Yesus itu kalau menurut keyakinan Kristen ya, itu Yesus di saat disalib itu kalau nggak salah itu meminta pengampunan ya. Ini menurut keyakinan saudara kita ya guys, yang Kristiani, itu untuk menebus dosa-dosanya ya, katanya orang Kristiani, menurut keyakinan orang Kristiani. Tapi itu nyambung guys, apa yang dikatakan oleh Gus Ja'far ini di saat Rasulullah berada di Gunung Uhud nggak salah ya guys, di Gunung Uhud itu Nabi SAW dilempari guys, dilempari batu oleh kaum Quraisy. Jadi mula-mulanya itu Nabi itu dikejar guys oleh orang-orang Quraisy ini, dan Nabi Muhammad SAW itu masuk ke dalam gua kecil itu berhempitan ya guys, sama sahabat-sahabat untuk melindungi, dan sahabat-sahabat ini untuk melindungi Nabi ya guys. Jadi ketika Nabi SAW dilempari, jadi yang menjadi tameng itu para sahabat guys, dan Nabi Muhammad SAW juga terkena lemparan batu, dan itu sampai kalau nggak salah gigi taring apa ya guys, saya lupa guys, itu sampai patah ya guys, sampai patah. Dan Rasulullah SAW itu memohonkan ampun ya kepada Sang Pencipta. Kenapa? Karena mereka yang melempari itu, yaitu kaum Quraisy itu tidak tahu ya tentang kebenaran ilahi ya guys, kebenaran Tuhan. Jadi Nabi Muhammad SAW mendoakan, dan semoga meskipun mereka tidak mengimani, semua Nabi Muhammad SAW berdoa agar anak cucu mereka bisa masuk Islam ya guys. Sungguh berat ya perjuangan dari Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai orang Islam patutlah kita bersyukur karena kita sudah bisa berjalan di jalan yang benar sebenar-benarnya. Tergantung kita ya guys, kita mau nggak menjalankan itu. Dan semoga kita kuat, dan kita semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman kita tetap sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kan maksudnya kita Lanjut, zaman guys. sekarang kan bilangnya gitu. Ya, kalau zaman itu nggak tahu lah, satu perguruan kali atau apa gitu. Nah, kalau obrolannya ke sana, kita meyakini memang apa yang Anda yakini itu memang satu dengan kita. Jadi kita itu menyempurnakan yang sebelumnya. Makanya kita mengimani juga
apa yang Anda imani dari kitab suci dan tokoh-tokohnya sebagai nabi dan kitab suci. Dalam versi kita menyempurnakan. Tapi topik kita hari ini seru banget, gue suka Apa deh. tuh topik kita hari Seru ini? banget. Perasaan saya mulai nggak enak ya. Gak apa-apa. Temanya apa sih kalau boleh tahu nih? Ini saya- Rumah tangga. Rumah tangga. Sebenarnya Ini 2 lawan 1 ya. mau spesifik lagi nggak? 2 lawan 1 maksudnya Ini lawan sini. Ini ya. Sebenarnya saya ini ya, hubungan suami istri. Oh, Anda ini Yudas Iskariot juga ya? Musuh dalam selimut Anda ini ya. Ya. Karena ada sebelumnya juga begitu. Datang begitu. Jangan balas dendam. Iya. Sorry. Nggak bagus. Karena ajarannya apa sih kalau Mas Ram? Jangan balas dendam. Kalau dikasih Hukumnya pipi kiri, dikasih pipi kanan. baik saya di posisi Anda sekarang ya. Anda makin geser ke sini soalnya. Tolong ditanya, ada apa emang? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Ini mau nanya hubungan suami istri dalam Islam. Karena di Islam itu kan mengenal ta'aruf. betul. Betul. Ta'aruf itu saling mengenali satu sama lain. Berkenalan. Berkenalan. Kalau lihat yang maksudnya di Timur Tengah sana tuh, yang bercadar yang hanya kelihatan Bener, matanya. matanya aja. Nah, ketika mau menikah gitu kan hanya memang itu aja yang terlihat. Nah, Anda itu tonton misalnya film saya itu ada ayat-ayat cinta. Nah, itu pakai cadar. Tapi ketika dilihat dengan tujuan untuk menikahi bersama mahramnya masing-masing dibuka. Jadi untuk dilihat, oh saya cocok. Tapi sekarang kan teknologi udah maju ya. Jadi bisa pakai foto atau video, tapi yang nggak pakai filter. Oh, tanpa Jangan harus kasih- langsung bertemu dengan orangnya. Benar. Dan kalau bisa yang tidak dari TikTok. Kenapa jadi TikTok? Karena kalau TikTok biasanya menipu. Oke. Iya kan? Oke. Bener ya guys, kalau di TikTok itu pakai filter, orang di TikTok fotonya itu cantik banget guys, tapi sebenarnya ya gitulah guys. Kalian paham semua. Dicantik-cantikin, diganteng-ganteng. Pernah ya kena tipu apa bagaimana sih? Kok kayaknya paham betul. Enggak, dengan saya kan teknologi. menikah sebelum ada TikTok. Oh iya. Waktu itu kan zaman saya apa sih aplikasi gak ada. Friendster, main. Enggak. Mohon maaf, Abi, kalau tanpa bermaksud kurang sopan lagi. Kelahiran berapa? Saya 1988. Sama. Oh sama. Beda nasib. Kenapa? Beda nasib aja. Nasib orang kan beda-beda. Nggak usah ditanya kenapa ya loh. Masa saya bilang si orang biasa dia cucu Nabi? Masa saya bilang begitu? Udah dibilang dong. Tapi ada pertanyaan juga soal taruh. Bagaimana kita tahu Lucu kalau ya. kita nggak kenal kita cinta? Orang yang cinta aja bisa berpisah. Iya. Nggak, Ya. kita udah mengenal lama. Makanya konsepnya itu tidak melihat dari fakta, karena fakta banyak misalnya. Oh, ini teman saya aus. Wah, jatuh. Nggak apa-apa. Wah. Apalagi kan Tapi ya, iya. Saya mau ketawa dulu guys. Memang ya, ciri-ciri orang Indonesia itu guys, humoris guys. Berarti kalau kita humoris berarti sudah apa ya, menunjukkan ciri-ciri tradisi orang yang Indonesia. mengenal lama aja Bisa bisa-bisa. Atau ada bagaimana masalah. dengan konsep ta'aruf yang nggak mengenal? betul. Dan sebenarnya apalagi kalau di Kristen kan, Ya. perpisahan harus betul-betul dijauhi antara suami dan istri kan, Justru diharamkan. yang setelah dipersatukan oleh Tidak bisa Tuhan. dipisahkan oleh manusia, hanya Tuhan. Betul. Hmm. Nah, maksud saya begitu. Anda Saya mulai nggak nyaman di sini. Saya mulai nggak nyaman kan. makanya Karena duduknya emang kurang baik. Betul. Mungkin siapa tahu harus. Mohon maaf ya. Iya. Saya angkat kaki. Oh, dikit nggak ya. apa-apa. Itu budaya aja. Kalau saya malah gini. Iya. Gimana tadi Beb? Lanjutkan lagi. Untung tayangnya jam 20.20. Udah malam, udah berbuka. Tapi gimana tuh Bib jawabannya? Jadi, kalau kita ngelihat pada fakta di lapangan, itu berarti kita akan ketemu sama oknum-oknum. Yang nanti ketemunya sama, ada orang udah pacaran 16 tahun. Ya. Dia pisah setelah menikah. Tapi ada kok yang tanpa pacaran sama sekali, dia awet sampai meninggal gitu. Banyak guru-guru saya, atau orang tua saya udah puluhan tahun.
menikah gitu, padahal nggak kenal, ya udah langsung ketemu ta'aruf. Ya ta'aruf itu perkenalannya, saling mengenal. Ta'aruf itu saling mengenal, bukan cuma cowok ke cewek, cewek ke cowok. Rata-rata ta'aruf itu berapa lama saling mengenal? Tergantung, Sebulan? terserah. Saya 1 jam. Nah, ini menarik banget nih. Saya ta'aruf 1 jam 5, jam. menikah jam 6. Itu pun karena kepotong maghrib. Kalau enggak, Jadi Gus Jafar ini menikahnya taruhnya itu ya guys, cuman 1 jam guys. Bayangkan guys. Itulah apa ya, indahnya hukum-hukum Islam ya guys. Karena untuk memudahkan kita guys, cuman 1 jam guys, cuman 1 jam. Itu jam 5 ta'aruf, tatap muka saling mengenal ya guys. Jam 6-nya menikah guys. Bayangkan. Setengah 6 atau jam 5 ngebet seperempat. banget apa gimana? Kayaknya ini orang gitu, kayak petasan cabe gitu, jar gitu, nggak lama-lama gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat faktanya, ya kita akan bingung. Tapi bukan berarti orang Islam itu nggak kenalan ketika mau menikah. Gua misalnya ya, tunangannya itu cuma 1 jam. Jam 5 ketemu, jam 6 tunangan. Tapi dari tunangan ke nikah itu mungkin 8 bulan. Oke. Nah, kenapa kita tunangan? Karena tunangan itu dilindungi dalam hukum Islam. Ya. Orang yang tunangan itu nggak boleh diserobot oleh yang lain. Jadi kalau lo udah tunangan, ya udah lo diikat nih, ada ikatan yang dilindungi oleh Islam. Nggak boleh ada yang nyerobot. Kalau pacaran nggak dilindungi dalam agama Islam karena itu bukan ajaran dalam Islam. Jadi ini adalah ikatan sebelum ikatan resmi. Betul. Dan orientasinya adalah menikah. Oke, khusus Dengan orientasi menikah, berarti lu pasti akan jaga orang yang nanti akan menjadi partner lu dalam kehidupan dan akan lu titipkan anak lu di rahimnya. Gak mungkin lu melakukan tindakan-tindakan yang kasar atau melecehkan kepada dia karena ini calon bini gua, dia calon ibu anak gua. Jadi itu. Jadi pada saat tunangan itu udah tinggal bareng dong? Enggak, dia tetap bukan mahram. Heran bener sama anak-anak senopati ini. Enggak, Baru kenal udah tidur. enggak, berarti kayak gini, Bim. Nah, Bagaimana jadi kita bisa tunangan. menangkap dalam setengah jam, kita bisa mengenal dia dari hidup. Jadi tunangan itu kata lainnya hidbah, bukan FWB. Betul. Iya, betul. Kalau FWB, Ini juga lagi. Nggak bisa banget dipancing dikit. jadi dan sebelumnya itu biasanya kita sudah menyelidiki satu sama lain. Oke, detektif. Biasanya si cowok dulu melihat melalui acara pernikahan. Kemudian acara-acara yang cewek itu ke satu acara Ya. dan ketemu sama ibu kita atau saudara perempuan kita. Kitanya nggak boleh tetap ketemu. Kitanya belum. Oke. Misalnya ya itu kayak Bukan acara- tidak boleh, belum belum ketemu. boleh. Tapi nggak boleh kan? Oh iya, kita belum Nggak boleh. boleh ketemu. Nanti ketemu pas mau lihat udah menurut kita udah cocok nih hal-hal yang sifatnya pondasi dalam rumah tangga menurut kita prinsip itu udah kita cocok baru ngelihat. Dan biasanya ketika cewek itu dilihat si ceweknya belum dikasih tahu bahwa si cowok ini ngelihat dia untuk tunangan. Agar kalau si cowok nggak cocok, si ceweknya nggak patah hatinya. Nggak ngerasa gua nggak dipilih. Kalau gua rendah. ceweknya yang ngerasa nggak cocok, bisa nggak? Cewek itu kalau dia gak cocok maka dia boleh menolak. Bahkan Nabi Muhammad ketika putrinya dilihat itu ditanya lagi kepada putrinya setelah dilihat oleh Sayyidina Ali yang menjadi suaminya. Ya. Kamu cocok enggak? Kemudian Sayyidah Fatimah diem. Nah kemudian Nabi Muhammad katakan suku Tuha ridoha, diamnya seorang perempuan berarti iya. Dalam konteks ini Sayyidah Fatimah karena sudah kenal Nabi Muhammad kepada putrinya. Jadi punya hak. Makanya orang tua sebaiknya merestui pilihan anaknya jika memang pilihannya itu bukan bermasalah secara agama. Oke. Misalnya udah ada laki baik-baik, ceweknya mau, orang tuanya enggak. Karena dia bukan PNS misalnya. Itu kan bukan prinsip ya. Ya. Rezeki di tangan Tuhan. Oke. Atau enggak,
bapak gak cocok karena bukan selera bapak gitu. Itu nggak boleh. Sebaiknya dihindari merestui, kecuali jangan misalnya ya, karena dia beda agama dengan kamu, karena di Islam Ya, nggak hal yang boleh. prinsip. Iya. Nah, jadi pertanyaan, apa hukumnya bagi orang tua yang tadi yang bukan karena prinsip tetap melarang anaknya, kamu jangan nikah sama dia, dia bukan dari golongan kita. Maksudnya golongan kita apa? Pekerjaannya nggak sama dengan papa. Iya. Gitu. Itu berarti dia nggak ngerti agama. Kalau agama sebaiknya Apakah ada dosa yang dia? Tapi bukannya Iya. orang tua itu berhak untuk menentukan pilihan orang, yang tepat. nah ini yang salah. Kenapa anda jadi Umi Eli sih? Sorry. Karena iya dong. Orang tua itu tugasnya adalah memberikan yang terbaik untuk anaknya, Ya. sesuai kemauan anaknya. Makanya kata Sina Ali, didiklah anakmu sesuai zamannya bukan zamanmu, karena dia akan hidup di zamannya bukan di zamanmu. Jadi ya udah, kalau anaknya milih yang sesuai dengan dia dan menurut orang tuanya, gue cuma nggak cocok aja, tapi secara agama baik, ikuti kemauan anaknya, karena yang akan menjalani anaknya dong, bukan dia. Berarti udah diajarkan ya, jadi orang tua di keluarga muslim itu adalah harus jadi orang tua yang adaptif. Betul. Jangan yang kolot. Betul. Karena itu adanya di zaman anakmu nanti. Betul. Gitu. Bukan zamanmu gitu. Betul, itu pintar loh. Udah cocok loh. Akhirnya gue Kan saya hanya mengulang. Iya, tidak mudah loh orang bisa memahami Islam dengan baik. Lihat. Oke guys, jadi gitu ya guys. Terima kasih Gus Ja'far karena ilmunya itu menurut saya hati pribadi ya guys, sangat mendalam. Meskipun sederhana, tapi itu bisa apa ya, kalau dilakukan dengan hati yang lapang ya, hati yang lapang pasti akan menuju kepada keberhasilan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja video dari saya, dan selengkapnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi kalian semua yang belum subscribe, like, dan komen, silakan subscribe, like, dan komen ya guys. Dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan terviral ya guys, juga terupdate dari saya. Oke guys, itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi, cinta tanah air Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.